Kalau misalkan di Harry Potter tuh kayak kita tuh nggak boleh nyebut namanya. Sesosok yang sangat-sangat disegani gitu. Dan sekarang tuh kan, awalnya tuh kita, papa waktu pas nyenggol dia tuh, komentar, wah ngeri deh. Diteror ya. Wah, sampai gemeteran 3 hari 3 malam. Jadi dulu gue pernah nyenggol dia tuh pertama kali tuh sama Mas Arkan tuh. Gimana nih perasaan papa pada saat itu? Oh dia tuh digoreng sama ulama 99 tuh. Akhirnya gue tuh diancam, mau dibunuh lah, mau dipenjara lah, mau dibelah palanya lah, apa segala macem gitu. Sampai bikin anak gue ini nih bukannya takut jadi emosi, lu jadi emosi ya. Wah kesel banget lah, gila. Sampai anjing datang aja ke sini nggak usah banyak bacot gitu ya. Iya. Akhirnya karena itu dia ngeganggu kehidupan keluarga gue. Itu tuh yang namanya Voldemort itu tuh kagak bisa disenggol sama sekali. Kalau disenggol itu tuh yang marah itu tuh bukannya rakyat biasa ya. Oh iya. Jenderal bintang berbintang tuh. Iya, bintang berbintang. Pada emosi, pada nafsu, pada ini apa segala macam. Tapi kan sekarang terbukti kan. Udah berjalan hampir 2 tahun ini kan. Dia udah nggak ada harga dirinya kan. Akhirnya dia ketahuan malsuin makam, ketahuan malsuin sejarah, ketahuan malsuin tarekat. Dan yang lebih gilanya lagi, setiap ceramah dia bawa-bawa NKRI. Kalau saya disinggung, saya tidak akan marah. Tapi kalau NKRI disinggung, saya turun ke jalan. Lu terus yang nyinggung NKRI, lu terus yang ngebodohin orang-orang ini. Ini anjing nih, maling teriak maling kalau gue bilang gitu loh. Makanya sekarang dia udah nggak ada harga dirinya. Sekarang kan, wah gue salut banget deh sama kabinetnya Pak Prabowo ya. Oh iya, keren-keren tuh. Nggak ada ya, saya Korba Alawi pun di situ tuh ya, bener-bener putra-putra terbaik Nusantara ya. Dan benar-benar pada bidangnya. Gila. Dulu itu tuh yang namanya muhibinnya itu tuh ekstrim. Keras gila. Keras. Jadi waktu dulu tuh banyak lah gue sensor tuh di komentar itu gue tuh, anjing lu di mana alamat lu? Gue belah kepala lu. Gue matiin lu, gue bunuh lu. Banyak gue nerima ancaman kayak gitu ya. Banyak banget. Tapi alhamdulillah ya, masih hidup ya. Masih bisa ngerokok, ngobrol. Kalau yang lebih gila, ada Muhibin tuh nulis komen di komentar gue tuh, bang dulu gue tuh benci banget sama lu bang. Ini. Ada kan yang kayak gitu? Iya. Tapi alhamdulillah bang, sekarang gue pelajarin gini. Emang ternyata nih kalian bangsat, kalian penipu nih. Ini tuh kalian penipu umat, penipu sejarah, penipu semuanya gitu. Dan yang lebih bikin shock lagi tuh, bahwa klan Balawi itu tuh didatengin sama Snow Gorgon tuh kesini tuh buat ngancurin perjuangan bapak moyang kita gitu. Ngancurin perjuangan pahlawan nih. Statementnya Pak Kiai itu statementnya Gus Puat. Manusia itu tuh akan berkumpul dengan sesama yang sama-sama mentalnya. Kalau mentalnya rampok, ngerugin orang, maling, tukang ngejarah, tukang fitnah orang apa segala macam, akan berkumpul dengan sesamanya. Terus Pak Kiai itu statementnya tuh gila banget. Siapapun kiai yang ngebelain dia, berarti dia ngebelain kebangsatan kelakuannya dia. Sama kelakuannya bangsat juga kalau dia nggak bertobat. Anjay, gila. Gue bilang keren banget ini Gus Puat. Bener-bener nih, makanya aduh gue bilang. Sekarang ini, Kiai Imat ada di podcastnya Romai Rama. Iya. Terus Kiai Nurihya ada, Gus Abbas, Kiai Syarif Rahmat. Semuanya nih ring 1 nih pernah datang ke podcastnya Romai Rama. Yang belum ke podcastnya Romai Rama siapa? Pak Kiai kan, Gus Puat. Keren ya, gila. Gue tanya sama Pak Kiai, The Real King itu. Jadi kan orang-orang udah fitnah dia tuh, wah dia pengen terkenal, nyari panggung apa segala macam. Kalau dia nyari panggung, dia dong yang paling, beliau dong yang paling sering datang ke podcastnya Romai Rama kan. Kalau bisa manggung bareng, dia kan enggak. Jadi boneka publik. Itu nggak mau. Gue bukan boneka aku. Makanya gue di situ lah gue salut nama Pak Kiai. Wah gila, mantep banget.
diundang ke podcastnya Roma Irama nggak pernah mau datang kan. Gak mau. Dia malah fokus ke gamelan sholawatnya dia, karena beliau itu tuh lagi beristihad. Jadi ada pakai kejadian Sunan Bonang sama Sunan Kalijaga tuh jadi terulang kembali gitu. Jadi waktu dulu kan Sunan Bonang itu datang buat merangin tuh dukun-dukun di sini tuh. Iya. Kalau sekarang tuh intelektualnya tuh ya. Itu diperangin sama Sunan Bonang kalah semua. Akhirnya intelektualnya ini nih pada login masuk ke Islam. Iya. Itu intelektualnya cuma 20%. Yang 80%-nya itu tuh orang-orang kagak ngerti ini semua gitu, masyarakat biasa. Itu tuh akhirnya tuh dibawa sama Sunan Kalijaga masuk ke Islam tuh lewat apa? Lewat kesenian, lewat budaya, lewat Iya. itu. Nah, perannya Sunan Kalijaga ini nih belum ada yang peranin. Ya, terus pas di ngobrol-ngobrol itu bisa diituin secara ilmiah. Frekuensi Habib itu tuh main rebana tuh. Tang 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 deng deng deng. Dia mempelajari sampai segitunya. Sampai segitunya masalah frekuensi. Jadi dia itu musik itu tuh bikin kecanduan. Yang udah kecanduannya itu orang itu tuh nggak bisa berkreatif lagi, kritis Hipnotis, berpikir, jatuhnya, enggak, ya. jadi nggak bisa berpikir kritis gitu loh. Kalau berpikir kritis gini loh, ini ada masalahnya ada orang ngomong begini, ini masalahnya tuh begitu, lu harus percaya, lu harus, karena kita nggak kritis, udah kita ikut aja, Iya. kita percaya aja, itu kita nggak kritis. Gunanya otak apa gitu? Dibikin mati otaknya. Akhirnya itu bisa dilawan lewat frekuensi yang dipunyain sama nenek moyang kita, gamelan itu. Gamelan. Akhirnya pakai beristihad, akhirnya sekarang pakai itu fokus ke gamelan sholawat. Dan setelah diteliti, gamelan sholawat itu bukan bisa menghancurkan masalah orang kena doktrin hipnotis doang. Bahkan orang kena santet, warungnya kena santet, warungnya itu segala macam, download aja tuh filenya pakai main gamelan sholawat itu, tak setelin di situ. Jinnya pada kabur, pada takut, Iya. takut sama frekuensi itu. Dan itu udah banyak yang dibuktiin mana-mana. Iya. Udah ada pembuktiannya gitu ya. Wow. Bukan sekedar omongan doang. Mm-mm. Canggihnya gitu. Makanya banyak kan orang nanya, Bang, sekarang kalau gue pengen ngikutin Islam yang bener tuh Islam yang kayak gimana? Islam yang bener itu Islam yang baik sama kemanusiaan. Islam waktu ada kemanusiaan ditindas, waktu ada kemanusiaan diinjak, waktu ada orang memperbudak kemanusiaan, dia yang ngebela manusia itu. Rasulullah kan begitu. Kalau lu pengen begini, syaratnya bebasin budak. Iya. Kalau lu punya ini tebusan dosanya bebasin budak. Orang kaya bebasin budak. Intinya itu kalau ada Kemanusiaan. penindasan, kalau ada itu, makanya Rasulullah itu tuh bapaknya kemanusiaan. Ya gue setuju banget gitu. Makanya setiap ada orang yang, ini kan Kiai Imad nih sekarang difitnah, dibilang ngadu domba apa segala macam. Padahal dia tuh lagi menegakkan kemanusiaan gitu. Iya. Nih kita ditindas, didoktrin, apa segala macam. Itu yang kemarin tuh ada Abi Sudirman yang monon Sulaiman. Sudirman. Emang Sudirman ya? Ayo taruhan sama gue. Lah ayo. Yang itu kan yang bikin pondok pesantren itu kan. Iya, yang akhirnya monon itunya. Gila, monon anjing santri-santrinya. Bajingan. Sebelum habis Sudirman ada juga kasusnya itu juga Mbak Alawi juga yang ngelakuin 2 kali ketahuan. Tapi karena dia itu cucu Nabi, kagak di penjara. pada sakit hati dong harusnya dong ya. Harusnya mikirnya sampai ke situ ya. Sekarang nih ada kasus kayak Abi Sudirman nih, YouTuber nih semua pada kayaknya ini bukan masalah berat, ini berat gitu. Berat. Dia berapa kali mencetak pedofil gitu tuh, yang alumni dari situ tuh berkeliaran bergentayangan di mana-mana. Ngancurin semua bangsa, ngancurin ininya. Iya. Orang yang tadinya ditakdirin sama Allah untuk jadi ilmuwan, untuk jadi orang hebat, untuk jadi orang besar, tiba-tiba masa mudanya diemprut kayak begitu, dimonon kayak begitu, itu kan jadi stres, jadi gila, kayak Justin Bieber begitu kan. Iya. Banyak kan, bener. akhirnya jadi trauma, jadi ini, jadi ngaco hidupnya, jadi pemakai, jadi kan ngancurin. Ya pokoknya semua yang ngancurin generasi muda, generasi bangsa, musuh ulama yang sebenarnya gitu. Iya.